Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Noprizal dengan NIM 2255201186 dan teman saya Dimas Nur Septianto dengan NIM 2255201195. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Penjamin Kualitas Perangkat Lunak. Pertama-tama di sini yang akan membacakannya itu adalah saya sendiri. Pertama adalah latar belakang. Buku Software Quality Assurance From Theory to Implementation karya Daniel Galin membahas bagaimana menjamin kualitas perangkat lunak secara menyeluruh, mulai dari teori dasar hingga implementasi di dunia industri. Buku ini menjelaskan bahwa jaminan kualitas bukan hanya tentang pengujian akhir, tetapi mencakup perencanaan, pengawasan proses, serta pembentukan budaya mutu dalam organisasi pengembangan software. Dalam konteks mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak, buku ini menjadi sumber referensi utama karena menyajikan pemahaman yang luas tentang konsep, metode, dan strategi penerapan sistem jaminan kualitas. Selanjutnya ada The Software Quality Challenge. Bab pertama membuka pembahasan dengan tentang tentang tantangan unik yang dihadapi dunia pengembangan perangkat lunak. Daniel Galin menjelaskan bahwa kesalahan dalam perangkat lunak tidak bisa dideteksi melalui inspeksi fisik, tetapi hanya melalui proses logis dan pengujian sistematis. Permasalahan klasik seperti bug, kesalahan logika, dan kegagalan sistem menjadi bukti bahwa kualitas software tidak dapat dijamin dengan hanya pengujian di akhir proses. Bab ini menegaskan pentingnya pendekatan manajemen mutu yang proaktif, yaitu dengan membangun sistem yang mencegah kesalahan sejak tahap awal perencanaan. Selain itu, tantangan kualitas juga berasal dari faktor manusia, komunikasi antar tim, dan tekanan waktu proyek. Dalam konteks ini, SQA bukan sekedar aktivitas teknis, tetapi strategi organisasi untuk menjaga reputasi, keandalan produk, serta kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu ada What is Software Quality? Bab kedua berfokus pada definisi kualitas perangkat lunak. Daniel Galin menguraikan bahwa kualitas bukanlah konsep tunggal, melainkan kumpulan karakteristik yang menunjukkan sejauh mana perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna dan standar yang ditetapkan. Ia membedakan dua dimensi penting. Yang pertama, quality of design. Sejauh mana rancangan sistem maupun merepresentasikan kebutuhan pengguna dengan benar dan efisien. Yang kedua itu ada quality of conformance. Sejauh mana hasil implementasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Kualitas software tidak hanya diukur dari ketetapan fungsi, tetapi juga dari kemudahan penggunaan, keamanan data, efisiensi waktu respon, dan reliabilitas sistem. Bab ini menegaskan bahwa pengukuran kualitas harus bersifat objektif dan berbasis data, bukan sekedar persepsi subjektif pengguna. Selanjutnya ada software quality factors. Pada bab ketiga, Galin memperkenalkan model faktor kualitas perangkat lunak yang membentuk fondasi seluruh sistem SQA. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori besar. Yang pertama, produk operation factor. Pada bab ketiga, Galin memperkenalkan model faktor kualitas perangkat lunak yang membentuk fondasi seluruh sistem SQA. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori besar. Yang kedua, ada produk revision factors, meliputi maintainability, flexibility, dan testability. Faktor ini menunjukkan seberapa mudah software diperbaiki, diuji, atau diubah ketika menjadi pembaruan. Yang ketiga, ada produk transition factors, mencakup portability, reusability, dan interoperability yang berkaitan dengan kemampuan software beradaptasi dengan lingkungan atau sistem lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Dimas Nur Septianto. Pada Dimas Nur Septianto, dipersilakan. Ya, baik Akbar, terima kasih. Pada chapter 4, yaitu Component of the SQA System. Bab ini menjelaskan bahwa SQA bukan sekedar kegiatan pengujian,
tetapi merupakan sistem organisasi yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Pre-project komponen, yaitu kegiatan sebelum proyek dimulai seperti analisis risiko, review kontak, dan perencanaan mutu. Yang kedua ada project life cycle komponen, yaitu aktivitas jaminan kualitas yang dilakukan di setiap fase pengembangan, mulai dari perancangan, pengkodean, hingga pemeliharaan. Yang terakhir ada infrastruktur komponen, seperti dokumentasi, pelatihan staf, audit internal, dan manajemen konfigurasi. Selanjutnya chapter 5, yaitu kontrak review. Pada bab kelima, membahas pentingnya peninjauan kontrak atau kontrak review sebelum proyek dimulai. Dalam banyak kasus kegagalan proyek, masalah utama bukan pada teknis pengembangan, melainkan pada kesalahpahaman dalam kontrak antara klien dan pengembang. Review kontrak Review kontrak berfungsi memastikan bahwa ruang lingkup proyek, spesifikasi kebutuhan, batas waktu, biaya, dan kriteria keberhasilan sudah disepakati dengan jelas. Galin menekankan bahwa kontrak yang baik bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga instrumen manajemen mutu yang menjamin keselarasan antara harapan klien dan hasil yang diberikan pengembang. Chapter 6, Development and Quality Plans. Dalam bab ini, Galin menjelaskan bahwa keberhasilan proyek sangat bergantung pada dua dokumen utama, yaitu rencana pengembangan atau development plan dan rencana kualitas atau quality plan. Development plan mengatur tahapan proyek, pembagian tanggung jawab, dan alokasi waktu serta sumber daya. Sedangkan quality plan menjelaskan bagaimana kegiatan SQA dilakukan, mulai dari metode pengujian, kriteria penerimaan, hingga standar kualitas yang harus dipenuhi. Kedua dokumen ini saling melengkapi dan menjadi dasar pengawasan kualitas proyek. Tanpa perencanaan yang matang, tim pengembang akan kesulitan memastikan bahwa setiap deliverable memenuhi standar mutu yang diharapkan. Chapter 7, Integrating Quality Activities. Bab ini membahas pentingnya mengintegrasi aktivitas jaminan kualitas ke seluruh siklus hidup perangkat lunak, bukan hanya di tahap akhir. Pendekatan ini disebut built-in quality, yaitu memastikan kualitas tertanam sejak perencanaan awal. Kegiatan seperti review desain, inspeksi kode, dan pengujian berkelanjutan harus menjadi bagian rutin dari pengembangan. Prinsip ini membantu mendeteksi cacat lebih cepat, menurunkan biaya perbaikan, dan meningkatkan efisiensi tim. Daniel Galin juga menyoroti bahwa integrasi kualitas yang efektif memerlukan kolaborasi erat antara tim pengembang, QA, dan manajemen. Chapter 8, Review. Bab ke-8 mendalami konsep software review, salah satu alat yang paling penting dalam sistem SQA. Review tidak hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar anggota tim. Ada beberapa jenis review, antara lain yang pertama ada peer review, yaitu rekan kerja meninjau kode atau dokumen untuk memastikan konsistensi dan kualitas. Yang kedua ada walkthrough, yaitu proses peninjauan informal untuk mendiskusikan logika dan desain. Yang ketiga ada formal design review, yaitu tinjauan terstruktur terhadap dokumen desain sebelum implementasi dimulai. Dengan melakukan review secara sistematis, organisasi dapat mencegah kesalahan sejak dini dan menanamkan budaya mutu dalam proses kerja tim. Chapter 9 dan 10, yaitu software testing. Kedua bab ini secara komprehensif menjelaskan berbagai pendekatan pengujian perangkat lunak. Galin membedakan antara strategi white box testing yang menguji logika internal program dan black box testing yang fokus pada fungsi eksternal tanpa melihat kode sumber.
Selain itu, pengujian otomatis atau automated testing dijelaskan sebagai solusi modern untuk mempercepat proses regresi dan pengujian beban. Testing bukan sekedar mendeteksi bug, tetapi juga memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pengguna, berfungsi dengan efisien, dan memiliki performa yang stabil dalam berbagai kondisi. Galin menekankan pentingnya testing plan yang terstruktur dan terdokumentasi agar hasil pengujian dapat dievaluasi dan dijadikan dasar perbaikan sistematis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar Nofrijal. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Selanjutnya ada chapter 11, Quality in Maintenance. Bab ini membahas bahwa tanggung jawab SQA tidak berhenti setelah software dirilis. Fase pemelihara Fase pemeliharaan sering kali memakan waktu lebih lama dibandingkan pengembangan awal, sehingga pengawasan kualitas justru menjadi lebih penting. Dokumentasi yang baik, pengujian ulang setelah pembaruan, dan sistem pelaporan bug yang teratur menjadi faktor utama untuk menjaga stabilitas software jangka panjang. Selanjutnya ada chapter 12 sampai 13. Eternal Participants dan Case Tools. Bab ini menjelaskan keterlibatan pihak eksternal seperti auditor, konsultan, vendor, atau pelanggan dalam menjaga kualitas perangkat lunak. Kolaborasi eksternal memberikan perspektif objektif terhadap kualitas dan kepatuhan standar. Selain itu, penggunaan komputer aided software engineer atau CASE tools memperkuat efisiensi dalam dokumentasi, pengujian, dan kontrol versi. Dengan bantuan alat ini, tim QA dapat mengotomatisasi pekerjaan repetitif dan fokus pada analisis kualitas yang lebih strategis. Selanjutnya ada chapter 14 sampai 19. Infrastruktur Components. Pada bab ini, Galin membahas infrastruktur pendukung SQA seperti prosedur kerja standar, template dokumen, panduan teknis, dan pelatihan staf. Infrastruktur ini menjadi dasar yang menjamin konsistensi mutu di seluruh organisasi. Tanpa standar dan pelatihan yang jelas, kualitas software akan bergantung pada individu, bukan sistem, dan itu sangat beresiko. Galin juga menekankan pentingnya continuous improvement, yaitu evaluasi berkelanjutan terhadap proses SQA agar organisasi dapat berkembang seiring perubahan teknologi. Selanjutnya ada chapter 20 sampai dengan 22, Manajemen Components. Bagian ini memperkenalkan konsep manajemen kualitas perangkat lunak. Topik yang dibahas meliputi pengukuran kualitas, quality metrics, pengendalian biaya kualitas, cost of quality, serta monitoring dan evaluasi proyek. Manajemen berperan penting dalam menetapkan kebijakan mutu, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan setiap proyek sesuai dengan standar perusahaan. Galin menunjukkan bahwa investasi pada kualitas di awal proyek akan menghemat biaya koreksi yang jauh lebih besar di masa depan. Selanjutnya ada chapter 23 sampai dengan 24, Standar Certification and Assessment. Bab ini menyoroti peran standar internasional dalam menjamin kualitas perangkat lunak. Standar seperti ISO 9001, CMMI, Capability Maturity Model Integration, dan IAAA 12207 digunakan untuk menilai tingkat kematangan organisasi pengembangan. Sertifikasi terhadap standar ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas perusahaan, tetapi juga membantu memperkuat proses internal dan meningkatkan daya saing di industri global. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dimas Nur Septianto. Pada Dimas Nur Septianto, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Akbar. Di chapter 25 sampai 26 yaitu Organizing for Quality Assurance. Pada bab terakhir mengabarkan bagaimana organisasi dapat membentuk struktur formal untuk SQA. Peran manajemen puncak, departemen pengembang, dan unit QA harus saling mendukung dalam menciptakan budaya mutu.
Daniel Galin menegaskan bahwa keberhasilan SQA bergantung pada komitmen seluruh organisasi, bukan hanya pada keberadaan prosedur. SQA yang efektif adalah hasil dari sinergi antara sistem, manusia, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat dipahami dari proyek ini yaitu buku ini menegaskan bahwa software quality assurance bukan hanya proses pengujian, melainkan filosofi manajemen yang mencangkup seluruh siklus hidup perangkat lunak. Kualitas harus direncanakan, diimplementasikan, dan dijaga oleh semua pihak. Daniel Galin menggambarkan HQA sebagai jembatan antara teori manajemen mutu dan praktik teknik perangkat lunak. Dengan pendekatan sistematis, otomatisasi, dan integrasi lintas tim, organisasi dapat menghasilkan produk yang lebih handal, efisien, dan memuaskan pengguna. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.